Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang kewarganegaraan pada bab 3. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan hari ini dapat kamu simak dengan baik. Dan nanti kalau ada tugas, silakan dikerjakan. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan membahas sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Nah, Ibu harap ketika kamu menyelesaikan bab ini diharapkan dapat mensyukuri nilai-nilai dalam sistem hukum dan peradilan Indonesia, kemudian menunjukkan sikap disiplin terhadap aturan sebagai cerminan sistem hukum dan peradilan Indonesia, bisa menyajikan hasil penalaran tentang sistem hukum peradilan di Indonesia dan dapat mendeskripsikan sistem hukum dalam peradilan di Indonesia. Nah, itu amatilah gambar berikut. Buat 5 pertanyaan nanti mengenai gambar ini berkaitan dengan sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Nah, itu nanti silakan dulu kamu simak. Nanti setelah itu tugas kerjakan ini kamu kerjakan dengan baik. Pertanyaan saja mengenai gambar yang berkaitan dengan sistem hukum peradilan di Indonesia. Kita lihat dulu sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Apa makna dan karakteristik yang namanya sebuah hukum? Kita lihat dulu pengertian apa sih yang disebut dengan hukum. Sebenarnya pengertian dari yang namanya hukum itu banyak sekali pendapat-pendapat dari berbagai tokoh, bermacam-macam tokoh tentang pengertian hukum ini. Nah, hingga saat ini belum ada kesepakatan secara resmi tentang apa yang dimaksud dengan namanya hukum. Ada beberapa pendapat dari tokoh bernama Immanuel Kant bahwa hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan kehendak bebas dari orang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan. Ini tokoh bernama Immanuel Kant menyimpulkan apa yang dimaksud dengan hukum. Nah, kemudian kalau dari tokoh ada yang namanya, kita lihat dari tokoh Indonesia. Tokoh S.M. Amin Esa. Dia merumuskan hukum itu sebagai kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi, dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia sebagai keamanan dan ketertiban terpelihara. Nah, kita bisa mengambil kesimpulan dari beberapa pendapat tokoh. Hukum merupakan peraturan hidup kemasyarakatan yang dapat memaksa orang supaya menaati tata tertib dalam masyarakat serta memberi sanksi yang tegas berupa hukuman terhadap siapa yang tidak mau menaatinya. Nah, karena kita kita harus tahu bahwa hukum itu memang sifatnya memaksa. Artinya siapapun
yang melanggar sebuah aturan pasti dia akan dihukum. Tapi dalam hal ini hukuman tidak selalu identik dengan penjara. Nah, mungkin hanya sifatnya peringatan, sanksi, denda, karena kita tahu bahwa sebuah hukum itu dibuat berisi perintah dan larangan. Nah, itu apa makna dan karakteristik dari yang namanya hukum? Fungsi hukum antara lain sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat itu sendiri. Kedua, sebagai sarana mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. Selain itu, hukum juga sebagai penggerak pembangunan. Jadi ini tiga fungsi dari yang namanya hukum. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan antara masyarakat, hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk kehidupan menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, hukumlah yang memberi petunjuk sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur. Makanya hukum sebagai alat pengatur tata tertib dalam masyarakat. Nah, fungsi lain tadi sebagai sarana mewujudkan, maksudnya di sini keadilan merupakan sesuatu yang terkandung sulit yang namanya ditegakkan. Namun peran hukum keadilan itu baik secara lahir maupun batin akan dapat terwujud. Makanya hukum menjadi fungsi untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. Kemudian fungsi sebagai penggerak pembangunan. Dia berfungsi sebagai hukum sebagai daya mengikat dan memaksa dari hukum dan dapat digunakan atau didaya gunakan untuk menggerakkan yang namanya pembangunan. Dalam hal ini, hukum ini dijadikan sebagai alat untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih baik. Kita lihat. Tadi sudah kita tahu bahwa unsur hukum itu sendiri, sebelum kita melihat ke pengelompokan dari yang namanya hukum tadi, kita melihat dulu unsur dari yang namanya hukum tadi. Nah, unsur hukum berdasarkan berbagai perumusan tentang hukum tadi. Unsur hukum itu meliputi apa? Peraturan mengenai tingkah laku manusia. 2, peraturan itu diadakan oleh badan resmi yang berwajib. 3, peraturan itu bersifat memaksa. Yang keempat, sanksi terhadap pelanggaran peraturan. Nah, ciri hukum itu sendiri adalah adanya berisi perintah atau larangan yang harus dipenuhi oleh setiap orang. Kemudian kaidah daripada hukum itu sendiri ditinjau dari segi isinya. Kaidah hukum itu menjadi 3. Pertama berisi perintah, yang kedua berisi larangan, dan yang ketiga berisi perkenan. Nah, apa saja sifat hukum? Dari penjelasan berbagai macam penjelasan tadi, kita dapat mengetahui bahwa hukum itu mempunyai sifat memiliki peraturan-peraturan hidup ke masyarakat yang dapat memaksa orang supaya menaati tata tertib dalam masyarakat dan memberikan tegas bagi siapa saja yang melanggar atau tidak menaati peraturan tersebut.
Nah, ini makna dan karakteristik dari yang namanya sebuah hukum. Sekarang kita lihat penggolongan hukum. Hukum menurut sumbernya, pertama ada namanya hukum undang-undang. Hukum undang-undang merupakan hukum yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan. Nah, anak-anakku sekalian, selain sebagai hukum undang-undang, hukum menurut sumbernya juga ada hukum adat dan hukum kebiasaan. Hukum adat dan hukum kebiasaan ini adalah merupakan hukum yang diambil dari peraturan-peraturan adat dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Kemudian ada yang kita sebut dengan hukum jurisprudensi, yakni ini merupakan hukum yang terbentuk dari putusan-putusan pengadilan. Kemudian ada yang kita kenal dengan hukum traktat, adalah merupakan hukum yang ditetapkan oleh negara peserta perjanjian internasional. Nah, kemudian bagaimana cara penggolongan hukum menurut bentuknya? Menurut bentuknya, hukum terbagi dua, ada yang namanya hukum tertulis dan ada hukum tidak tertulis. Nah, hukum tertulis merupakan hukum yang dapat ditemui dalam bentuk tulisan dan dicantumkan dalam berbagai peraturan negara. Nah, hukum tertulis itu sendiri ada yang namanya hukum tertulis yang dimodifikasi, yakni hukum yang disusun secara lengkap, sistematis, teratur dan dibukukan sehingga tidak memerlukan aturan pelaksanaannya. Kemudian ada tadi namanya hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan, yakni hukum yang meskipun tertulis namun tidak disusun secara sistematis. Kalau hukum tidak tertulis, ini adalah satu hukum yang hidupnya diyakini dan dipatuhi di dalam masyarakat meskipun tidak dibentuk oleh prosedur formal. Nah, umumnya hukum tidak tertulis ini yang banyak sekali oleh masyarakat itu lebih ditaati dibandingkan dengan hukum yang tidak tertulis. Hukum tertulis karena gini. Biasanya hukum tidak tertulis ini adalah hukum adat, kebiasaan dalam masyarakat. Biasanya orang akan lebih cenderung mentaati kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Karena apa? Karena umumnya peraturan seperti ini pasti sanksi yang didapatkan itu lebih cepat. Atau dalam artian lebih mudah dirasakan ketika masyarakat tidak mentaati peraturan adat itu dibandingkan mereka melanggar peraturan perundangan yang dibuat secara formal. Nah, kenapa ini kenapa orang lebih mementingkan atau lebih menaati seperti itu? Karena kalau kita bandingkan dengan hukum yang sifatnya tertulis, orang tidak akan pernah tahu karena memang apalagi di era sekarang ini sosialisasi tentang yang namanya peraturan perundang-undangan itu sangat kurang. Akhirnya agak sulit bagi pemerintah untuk menerangkan kepada masyarakat. Nah, umumnya masyarakat akan tahu ketika dia melanggar, oh ternyata ini salah, baru dapat sanksi. Nah, itu kenapa akhirnya masyarakat itu umumnya lebih patuh kepada peraturan yang tidak tertulis. Nah, bagaimana penggolongan hukum menurut tempat berlakunya hukum? Ada 3. Ada namanya hukum nasional. Hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di dalam suatu negara yang tertentu. Sedangkan hukum internasional merupakan satu hukum yang mengatur berhubungan antara dua negara atau lebih yang berlaku secara universal baik secara keseluruhan bagi sebuah negara maupun tidak. Nah, kemudian ada hukum asing.
Hukum hasil merupakan hukum yang berlaku di dalam wilayah negara lainnya. Kita lihat menurut penggolongan hukum menurut waktu berlakunya. Menurut waktu berlakunya ada yang namanya hukum ius constitutum atau hukum positif yang berlaku sekarang. Ini merupakan hukum yang berlaku saat ini bagi masyarakat tertentu dalam wilayah tertentu. Kemudian yang kedua ada hukum negatif atau akan datang. Merupakan hukum yang dicita-citakan, diharapkan atau direncanakan akan berlaku pada masa yang akan datang. Nah, kemudian kita lihat menurut cara mempertahankannya. Menurut cara mempertahankannya, hukum ada yang disebut dengan hukum material, merupakan hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku secara umum. Kemudian ada hukum formal, adalah merupakan hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan menegakkan serta melaksanakan hukum material dan bagaimana cara menuntutnya. Nah, anak-anakku sekalian, penggolongan hukum menurut sifatnya ada hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur atau hukum melengkapi. Hukum yang memaksa adalah merupakan hukum yang dalam keadaan apapun harus ditaati dan bersifat mutlak daya ikatnya. Kemudian hukum yang mengatur atau melengkapi adalah hukum merupakan kaidah hukum yang dapat dikesampingkan bila pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan tersendiri dalam suatu perjanjian. Kemudian penggolongan hukum menurut wujudnya. Ada yang disebut dengan hukum objektif. Hukum objektif merupakan hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu. Sedangkan hukum subjek merupakan hukum yang timbul dan hukum objektif dan berlaku terhadap seorang atau lebih. Nah, menurut pribadi yang diaturnya, hukum dibagi dua, yakni hukum satu golongan. Hukum satu golongan merupakan hukum yang mengatur dan berlaku hanya bagi golongan tertentu saja. Kemudian hukum untuk semua golongan berarti hukum semua golongan ini merupakan hukum yang mengatur dan berlaku bagi semua golongan. Kemudian menurut isi masalah yang diaturnya, ada yang disebut dengan hukum publik dan hukum privat. Nah, apa yang dimaksud dengan hukum publik? Adalah hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dan negara yang menyangkut kepentingan umum atau publik. Hukum publik ini mencakup tiga hukum, yakni hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, dan hukum acara perdata. Kemudian ada hukum privat atau hukum sipil. Adalah merupakan hukum yang menitik beratkan pada kepentingan perseorangan. Berarti warga negara pribadi atau sipil. Hukum privat ini mencakup apa? Mencakup hukum perdata, hukum dagang, dan hukum waris. Nah, tujuan hukum adalah, di sini digambarkan tujuan hukum itu mendatangkan tata dan damai dalam masyarakat atau segi regulernya. Kemudian mewujudkan keadilan, menjaga supaya manusia diperlakukan sebagai manusia, segi memanusiakan yang namanya manusia. Penggolongan hukum tadi juga sebagai kita tahu tadi fungsi hukum sebagai alat pengatur, sebagai sarana mewujudkan keadilan penggerak pembangunan. Kalau sumber hukum formal terbagi menjadi 5. Pertama, undang-undang atau statuta.
Undang-undang atau statuta arti materialnya adalah setiap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang isinya mengikat secara umum bagi semua warga negara. Nah, kemudian ada hukum tidak tertulis atau kebiasaan. Ini adalah kebiasaan adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan berulang-ulang terhadap hal yang sama, kemudian diterima serta diakui oleh masyarakat. Itu dinamakan hukum tidak tertulis atau kebiasaan. Kemudian ada keputusan hakim atau jurisprudensi. Jurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu terhadap suatu perkara yang tidak diatur oleh undang-undang dan dijadikan pedoman oleh hakim lainnya dalam memutuskan perkara. Biasanya gini, ada satu pelanggaran yang dilakukan, tetapi pelanggaran itu belum ada undang-undangnya. Nah, kemudian karena ada satu hal kejadian itu yang berlaku, kemudian dipakailah peraturan itu hingga nanti akhirnya ketika terjadi lagi suatu kejadian seperti itu, inilah yang diambil. Nah, kemudian ada namanya traktat. Traktat adalah perjanjian yang dibuat oleh dua negara atau lebih mengenai persoalan-persoalan tertentu yang menjadi kepentingan negara. Nah, traktat itu sendiri ada namanya traktat bilateral dibuat oleh dua negara. Berfungsi tertutup karena hanya melibatkan dua negara saja. Kalau traktat multilateral dibuat oleh dan dibentuk oleh lebih dari dua negara. Terakhir, sumber hukumnya adalah doktrin. Doktrin adalah pendapat para ahli hukum terkemuka yang menjadi dasar atau asas penting dalam hukum dan penerapannya. Nah, penggolongan hukum sebagai sebuah negara yang merdeka, Negara Kesatuan RI memiliki tata hukum sendiri. Meskipun Indonesia telah merdeka, tata hukuman Indonesia itu belum sepenuhnya dapat mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara dalam masyarakat. Nah, jadi ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa memang tata hukum di Indonesia ini belum sepenuhnya dapat mengatur bagaimana kehidupan masyarakat. Karena itu guna mencegah kekosongan atas kevakuman hukum terdapat ketentuan Undang-Undang RI sebelum dilakukan yang namanya sebuah perubahan pada aturan peralihan pada pasal-pasal selanjutnya. Nah, berdasarkan aturan peralihan inilah sebelum peraturan ini dibuat juga menjadi satu hal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Nah, itu anak-anakku sekalian, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan hari ini dapat kamu terima dengan baik. Silakan mengerjakan tugas yang tadi untuk memberikan pertanyaan dari caption gambar yang ada tadi. Sebelum Ibu akhiri pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Demikian dari Ibu untuk hari ini. Tetap sehat selalu untuk dapat untuk dapat menyimak pelajaran selanjutnya. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.